Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan anak-anak, materinya sekarang tentang usaha dan energi dengan kompetensi dasarnya adalah 3.9, menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan usaha atau kerja, dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, untuk kompetensi dasar materi tentang usaha dan energi itu ada beberapa sub. Yang pertama adalah energi itu sendiri. Nah, energi ini ada 3, yaitu energi potensial gravitasi. Nah, yang dikatakan energi potensial gravitasi ini adalah rumusnya MGH secara matematis. Tetapi secara fisik bahwa energi potensial berbanding lurus terhadap massa, gravitasi, dan ketinggian. Jadi perhatikan anak-anak, seandainya kalau kita menjatuhkan suatu benda itu jatuh ke bawah karena dipengaruhi apa anak-anak? Gravitasi. Nah, kalau dipengaruhi gravitasi maka juga ada ketinggian. Sehingga benda yang dijatuhkan dia mempunyai massa, ada gravitasi, ada ketinggian, sehingga energi potensial adalah MGH. Nah, sekarang kalau kita yang kedua, energi potensial pegas. Berarti kan kalau kita menarik karet maka dia akan apa? Molor. Dia mempunyai konstanta. Dia akan berubah jaraknya. Kalau berubah jaraknya, maka perhatikan di sini EP sama dengan setengah K delta E kuadrat. Berubah jaraknya dan konstanta daripada pegasnya tadi atau karet tadi itu adalah untuk energi potensial pegas. Sedangkan energi kinetik EK itu selalu dipengaruhi oleh kecepatan. Perhatikan. Nah, kalau benda bergerak, dia mempunyai kecepatan. Kalau mempunyai kecepatan, berarti dia juga mempunyai apa? Energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah berbanding lurus terhadap massa, berbanding lurus juga terhadap kecepatannya dikuadratkan. Itu secara fisik. Secara matematis EK-nya adalah setengah mv kuadrat. Loh, apakah rumus energi kinetik itu aja? Tidak juga. Ada yang perubahan lain, tapi fungsinya sama, tergantung dari situasi dan kondisi. Perhatikan ini. Nah, kalau EK tadi setengah mv kuadrat, maka ada rumus juga EK sama dengan P kuadrat per 2. Perhatikan anak-anak, yang dikatakan tadi energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Ada yang rumus yang lain. Misalkan kita perhatikan EK sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, EK P kuadrat per 2M, di mana P adalah momentum. Momentum adalah M kali V, sehingga EK yang tadinya P-nya ini diganti dengan MV, sehingga jadi apa? MV kuadrat per 2M, di mana M dikuadratkan jadi M kuadrat, V dikuadratkan jadi V kuadrat per 2M, sehingga diperoleh setengah MV kuadrat. Nah, ada juga energi kinetik itu adalah EK sama dengan setengah Fs. Fs ini adalah gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal itu adalah MV kuadrat per R, sehingga EK di situ adalah setengah Fs kali R, maka EK sama dengan Fs-nya diganti MV kuadrat per R ini, MV kuadrat per R dikalikan dengan R, sehingga EK menjadi setengah MV kuadrat. Itu adalah energi kinetik. Sekarang kita lanjutkan materi tentang usaha. Tadi sudah energi, sekarang yang usaha. Nah, usaha adalah gaya dikalikan dengan jarak. W sama dengan F kali S. Nah, kenapa kok ini berubah bentuknya apa? Rumusnya ada W sama dengan Fs kosinus theta. Perhatikan gambar ini.
Coba perhatikan, usaha F kali S, gaya kali jarak, V Fs kosinus theta. Perhatikan gambar ini. Nah, ada suatu benda ditarik dengan sudut tertentu dengan gaya tertentu juga. Maka kita perhatikan, kenapa kalau ini jadi F cos theta? Perhatikan ini, secara matematik kalau kita lihat sumbu simetri, sumbu X dan sumbu Y, ini adalah untuk Fx, gaya terhadap X, gaya terhadap Y, maka ini adalah resultannya. Kita perhatikan. Nah, ini adalah sudutnya. Kalau kita menentukan sin, cos, dan tangan, perhatikan ini. Sin demi secara mudahnya, sin adalah depan miring, cos adalah samping miring. Kita perhatikan bahwa ini adalah kalau ditarik harus sejajar dengan medium. Kalau sejajar dengan medium bagaimana? Kita lihat matematika ini. Ini akan samping. Berarti kalau samping adalah kosinus, itu adalah samping miring, berarti ini. Nah, cos itu. Sehingga F sama dengan kosinus theta. Sehingga rumusnya jadi apa? W sama dengan F gaya kali jarak kali kosinus. Sehingga gayanya adalah W sama dengan F kali S kosinus. Nah, perhatikan, kita lanjutkan sekarang yang C. Gaya adalah P sama dengan W per T. Gaya itu adalah sebanding dengan V atau berbanding lurus dengan V adalah usahanya, berbanding terbalik terhadap waktu. Berikutnya adalah hukum pertukaran energi. Hukum pertukaran energi adalah EK ditambah EP sama dengan konstan atau tetap, atau juga bisa dituliskan EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1 tambah EP1 sama dengan EK tambah EP2. Nah, energi sebelum dan sesudah adalah sama. Nah, ini adalah materi tentang usaha dan energi. Perhatikan anak-anak, ini supaya nanti lebih jelasnya kita akan memberikan contoh soal. Perhatikan anak-anak, supaya kita nanti lebih jelas materi yang saya berikan tentang energi dan usaha, maka kita berikan contoh soal. Coba nomor 1, usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda yang masanya 5 kg dari lantai ke atas meja yang tingginya 1,2 meter. Tentukan energi potensial jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah contoh dari energi potensial gravitasi. Kita lihat penyelesaiannya. Jika diketahui dalam soal ini adalah masanya 5 kg, M sama dengan 5 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, hanya 1,2. Kalau ditanyakan energi potensial, anak-anak tadi kan sudah ingat bahwa energi potensial rumusnya apa? EP sama dengan MGH. Sehingga kalau kita masukkan EP sama dengan MGH, M-nya 5, G-nya 10, hanya 1,2. Hasilnya berapa anak? 60 Joule. Bentar. Sekarang nomor 2. Sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam, sesaat kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh mobil tersebut. Nah, kalau bendanya ini bergerak, tadi yang saya katakan bagaimana untuk yang benda bergerak? Mempunyai kecepatan. Kalau mempunyai kecepatan berarti penyelesaiannya memakai apa? Energi kinetik. Perhatikan sekarang penyelesaian yang nomor 2. Pada soal nomor 2, masanya tadi mobilnya berapa? 1 ton. 1 ton itu sama dengan berapa, anak-anak? 1000 kg atau 10 pangkat 3. V-nya berapa? Kecepatannya tadi 5 meter per sekon. Yang ditanyakan usaha, karena bendanya bergerak, maka usaha itu adalah energi kinetik. Jadi energi kinetiknya bagaimana? Tadi yang kalian dengarkan, yang saya jelaskan, energi kinetik adalah berbanding lurus terhadap massa dan kecepatan
gerakan, sehingga IK sama dengan setengah MV kuadrat setengah. Masanya berapa? 10 pangkat 3 atau 1000. V-nya berapa? 5 dikuadratkan, sehingga diperoleh berapa anak? 12.500 Joule. Nah, lebih mudah kan? Perhatikan sekarang untuk yang soal nomor 3. Sebuah balok ditarik dengan tali yang membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Jika gaya tarik pada tali 30 Newton dan balok berpindah sejauh 5 meter, tentukan usaha yang diperlukan. Perhatikan tadi apa? Kalau ditarik, maka tarikannya sejajar dengan mediumnya, maka menggunakan apa? Kosinus. Sehingga perhatikan ini, usaha sama dengan gaya kali jarak kosinus sudutnya, sehingga gayanya 30, jaraknya 5, sudutnya tadi berapa anak? 60. Kosinus 60 berapa? Setengah. Sehingga 30 kali 5 150 dikalikan setengah itu sama dengan 75 Joule. Ada yang kesulitan? Saya kira sesuai dengan materi yang saya berikan, contoh-contohnya ini juga sesuai. Perhatikan untuk yang nomor 4, bahwa ada benda yang dijatuhkan pada ketinggian 20 meter yang ditanyakan energi kinetik 5 meter di atas tanah. Perhatikan di sini. Kalau yang diketahui di sini adalah masanya 1 kg, satunya 20 meter ketinggiannya, haduannya adalah ketinggian di atas tanah tadi. Kurang atau ketinggiannya 5 meter di atas sana, berarti haduannya 20 dikurangi 5 sama dengan 15 meter. Yang ditanya adalah EK pada saat berada 5 meter di atas sana. Berarti kan jawab EK1 tambah EK1 sama dengan EK2 ditambah E2. EK1 nya setengah MV1 kuadrat plus MGH1 sama dengan EK2 plus MGH2. Karena benda tadi dijatuhkan, waktu akan dijatuhkan bendanya itu diam, maka V-nya sama dengan 0. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 20, V-nya 10, M-nya 1. EK2 plus MGH2, berarti M-nya 1, V-nya 10, H-nya adalah 15. Sehingga diperoleh 0 ditambah 200 sama dengan EK2 ditambah 150, sehingga EK2-nya adalah 50 Joule. Ada yang ditanyakan? Nah, ini adalah contoh nomor 1 sampai dengan 4 adalah materi tentang usaha dan energi. Nah, setelah ada contoh ini, maka saya berikan tugas MPKDB atau KLKPD, usaha dan energi. Ini adalah pertemuan yang terakhir tentang usaha dan energi. Berarti kan anak-anak jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.